بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب، وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي، وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan muzakarah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nutmihi matni aqidatil awam. Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba'. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan, kita haturkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih sampai sekarang kita terus-terusan mendapatkan nikmat darinya sampai sekarang, dan insyaallah nikmatnya ini akan kita rasakan terus nanti di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarga dan para pengikut beliau sampai pada hari kiamat kelak. Menyambung muzakarah kita yang sebelumnya, masih kita membahas tentang sesuatu atau perkara yang wajib kita yakini adalah Allah Ta'ala itu mengutus yang namanya Rasul.
mengutus yang namanya para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Dan sudah beberapa nabi kisah-kisahnya sudah kita mujakarahkan. Adapun pada hari ini kisah nabi yang akan kita mujakarahkan adalah kisah Nabi Ilyasa. Jadi dalam kitab Fathul Alam fi syarhi manzumati aqidatil awam dijelaskan Ilyasa alaihi salam. Nasabuhu Ilyasa huwa ibnu Akhtub ibnul Ajuz. Itu di dalam referensi yang lain, Ibnu Akhtub, anak daripada Akhtub, anak dari seseorang yang sudah tua. Kenapa dinamakan wasummiya ibnul Ajuz? Karena Sidin itu li'annahu kanat ummuhu ajuzan. Karena mama Sidin itu sudah tua renta. Lam talit, kada baanakan aja masih. Lalu mama Sidin itu fada'at, berdoa Sidin kepada Allah. Fawaladathu, kabul doa Sidin, maka lahirlah Nabi Ilyasa. Qaumuhu, nah sekarang masyarakat yang didakwahi oleh Sidin. Al-Aramiyun, yaitu bangsa Aramiyun. Wa banu Israil, dan Bani Israil. Wa kanu ya'budunal asnama min dunillah wa hum nafsu qaumi Ilyas. Dan kelakuan mereka bangsa Aramiyun dan Bani Israil di masa Nabi Ilyasa itu diutus, kelakuannya adalah ketujuh selalu ya'buduna. Fi'il mudhari' gawiannya itu beolang-olang. Menyembah berhala patung. Jadi mulai baharian sudah menyembah apa? Menyembah patung. Min dunillah, bukan kepada Allah, selain Allah. Jadi menyembah patung, kada beribadah kepada Allah. Wahum nafsu qaumi Ilyas. Nah, kaum masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Ilyasa ini adalah kaumnya yang didakwahi oleh Nabi Ilyas sebelum Sidin. Karena di kitab sini dijelaskan Sidin itu dakwah Nabi Ilyasa itu adalah khalafa Nabiyullah Ilyas. Sidin itu menggantikan posisi Nabi Ilyas setelah Nabi Ilyas meninggal. Lalu diangkat Nabi Ilyasa. Sidin lalu menjadi nabi, melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Ilyas. Makanya wahum nafsu qaumi Ilyas. Jadi yang didakwahi Sidin itu juga orangnya. Artinya kalau dalam referensi yang lain, Nabi Ilyasa itu adalah anak angkat atau bahasa kitanya murid daripada Nabi Ilyas. Maumpati paguruan, belajar, paguruan berdakwah, umpat, pas paguruan meninggal, Sidin nang naik. Sidin nang menggantiakan paguruan. Kalau bahasa kitanya tah, asalnya Nabi Ilyas berdakwah, lalu sampai ke sebuah tempat di mana Nabi Ilyasa tinggal lawan Mama Sidin. Nah, setelah berjumpa di sana, ternyata singkat cerita Nabi Ilyas mengangkat murid Ilyasa. Umpat Nabi Ilyasa ini mengikut jejak Nabi Ilyas. Lalu diangkatlah Nabi Ilyasa menjadi seorang nabi. Fid da'wah fadalla yad'uuhum, dan lalu senantiasa Nabi Ilyasa itu mengajak Bani Israil, mengajak kaum Aramiyun, wa yuhawilu islahahum hatta tawaffahullah, dan selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi keimanan mereka sehingga sampailah waktunya wafatnya beliau Nabi Ilyasa.
Wa fi zamanihi kathuratil masaibu, dan di zaman Nabi Ilyasa setelah sepeninggal zaman Nabi Ilyasa banyak terjadi bala musibah turun, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Wazada adadul jababirati minal muluk, dan bertambah-tambah bilangan raja-raja nang kejam-kejam, nang arogan-arogan setelah sepeninggalnya Nabi Ilyasa. Kenapa? Wa qad sallallahu ala qaumihi may yasumuhum su'al adabi ba'da wafati Ilyasa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala sudah mengatur, sudah mengendalikan kepada kaum nang mucil-mucil. Allah Ta'ala kirimakan orang-orang nang menimpakan sejelek-jelek adab kepada orang nang durhaka kepada Allah. Lalu di sini ada mana dalilnya, Jar? Nabi Ilyasa itu menjadi seorang nabi. Dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surat As-Sad ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan kisahkan tentang cerita Nabi Ismail, tentang kisah Nabi Ilyasa, dan cerita tentang Nabi Dzulkifli. Semuanya itu termasuk orang-orang pilihan. Dalam tafsirnya yaitu termasuk para anbiya. Dalam tafsir Marah Labed dijelaskan al-masyhuruna bil khairiyah, terkenal bil khairiyah, dengan kebaikan. Wahum anbiya, mereka itu adalah para nabi-nabi. Tahammalus syada'ida fi dinillahi ta'ala, mereka itu yang memikul beban, menanggung segala macam kesulitan, rintangan dalam berdakwah untuk menunjukkan kepada agama Allah. Nah, dalam kisahnya hikayat tentang Nabi Ilyasa, hanya sedikit referensi yang dapat ulun cari. Jadi di sini yang dapat kita ambil iktibar bahwa para anbiya itu adalah tahammalus syada'ida fi dinillahi ta'ala. Artinya mereka itu memikul beban syada'id, kesulitan, halangan, rintangan, cobaan, musibah, itu mereka pikul. Lalu kira-kira kok bisa mereka itu bisa menahan beban yang seperti itu? Nah, lalu kita buka referensi lain, ada sebuah tema Al-Faraju Ba'da Syiddah. Dalam kitab Dalilus Sa'ilin ada sebuah tema Al-Faraju Ba'da Syiddah. Di antara kenapa para anbiya itu bisa memikul beban yang sangat berat di pundak mereka meskipun cobaan itu berbagai macam. Nah, dalam tema tersebut menjelaskan al-faraju ba'da syiddah. Jadi ada kelapangan setelah kesulitan. Ini kesimpulannya lah. Artinya apa? Dalam setiap kehidupan yang perlu kita pahami adalah al-faraju ba'da syiddah. Selalu ada kelapangan setelah masa sulit. Lalu apa itu makna faraj? Al-faraju maknanya apa? Farajallahu al-ghamma anhu ay kashafahu wa adhabahu. Yaitu Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala hilangkan. Infarajal gham, inkashafal gham. Lapang hati, hilang gundah gulana, sedih hilang. Asyiddatu maknanya ad-dhiq wal gham wal hammu. Rasa sempit hati, rasa sedih hati, rasa gundah hati, itu syiddah.
Nah, para anbiya itu syada'id itu terlewati sudah. Nabi sedih. Para anbiya sedih. Tapi kesedihan mereka itu tidak berlangsung lama. Artinya mereka mengajarkan kepada kita dalam setiap kehidupan dimanapun kita berada ada yang namanya syiddah. Ada yang namanya syiddah. Kesulitan itu pasti ada. Akan tetapi keyakinan mereka al-faraju ba'da syiddah. Ada lapang setelah susah. Mereka tentu berdasar, ini tentu bukan tanpa dasar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji. Kalau kita telah pernah belajar durusul balaghah, yang pernah belajar balaghah, artinya sastra Arab nih, di antara ilmu gramatika Arab. Tipe lawan bicara nang kita hadapi ketika kita bepandir nih, nah, dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani ada 3 macam. Apabila kita bepandir ingin menyampaikan sebuah informasi, sebuah berita atau hendak bahabar, nang kita hadapi ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe orang awam. Amun dipadahi misalnya bila minum ini sehat, langsung diminumnya, itu orang awam. Artinya inya melihat kita bepandir itu, aku percaya. Artinya mudah aja itu nyanyi percaya mendengar informasi kita. Ada juga tipe orang kedua, orangnya itu mutaraddidan. Orangnya tipe orang yang ragu-ragu. Artinya apa? Berarti orang ini bisi ilmu sudah, tapi melihat ucapan bujur gerang, iya gerang, masih meragukan. Ada juga tipe orang ketiga, dasar menolak sama sekali. Kada percaya sama sekali lawan kita. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan nun taukid. Walanabluwannakum, sungguh kami akan uji. Berarti kita ini Allah Ta'ala tahu lawan kita. Orangnya itu katuju bimbang. Iyakah nyaman jua kah kena hidupku lah, nyaman jua kah sugih jua kah, pintar jua kah aku kena lah jar, nyaman jua kah kena aku hidup lah jar, bagus jua kah kena jar. Bimbang katuju bimbang. Makanya Allah Ta'ala memadahkan walanabluwannakum, sungguh bujuran wahai hamba-hambaku, aku itu bujuran akan menguji buhanikam. Syai'in qalilin, dengan sesuatunya itu syai'in qalilin, sedikit pulang, sedikit tajajar Allah Ta'ala dibandingkan lawan nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau dibandingkan nikmatku jar Allah, la tuhsuha, kada kawat hitung. Coba kita pikir-pikirakan banglah, dalam setahun garing ada berapa kali? Amun dibandingkan lawan sehatnya, garing 3 hari tapi sehat setahunan. Amun dibandingkan nih misalnya tadi tersepak batu, tapi semingguan dapat rezeki pinang banyak terus. Artinya terbanyak mana nikmat lawan sakit. Artinya Allah Ta'ala kada mengaramput. Bisyai'in qalil lah jajar Allah, sedikit aja dicoba sedikit. Aja sabar jajar Allah Ta'ala nih. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, takutan lulus juga kah aku sekolah aja. Sekalinya pas dijalani lulus. Maja berhasil juga kok kebu usaha.
Ujur pang kena ada eta kana rugi. Cuma dipikir-pikir pang pas berusaha tuh banyak berujung kah, banyak ruginya kah? Sekalinya banyak berujung jar. Berarti bujur jar Allah Ta'ala nih bisyai'in qalil aja, sedikit aja ujiannya. Atau juga misalnya nagaring pulang awak jar. Marajin tuh bang 1 tahunan tadi pina wages mana awak. Nah ini 3 hari garing, lalu nang 3 hari ini menutup nang 1 tahun nang budi nang sehat benar dahulu lah. Mai bisyai'in tadi sedikit aja minal khaufi wal ju'i lapar. Nah semalam je pina katapi berduit wah ini masugi orangnya jar. Dibanding akan nang bahari talawas nang nyaman nih Pak. Talawas nang berduit jar. Wal anfusi was samarat. Nah ampus itu jiwa, was samarat buah-buahan. Jadi amun dipikirakan ke situ telah memikirakan nang sedikit ini nang mengambil pusing kepala dibandingkan nang banyak, baik mengambil nang banyak itu dipikirakan. Jadi ayat di sini mau melajari kepada kita supaya banyak mesam. Banyak mesam itu apa? Banyak himung, bujur aja jar guru. Oh belajar himung pun, himung. Kenapa? Banyak syukur pun. Kenapa? Nah bisyai'in ini nah mengeramput ke Allah Ta'ala. Maka boleh memadahkan Allah Ta'ala mengeramput. Kenapa? Bisyai'in qalil, sedikit aja. Jadi wabasyiris sabirin, beri kabar gembira. Gasan orang sabar. Ayo sabar, satu mata aja sabar tuh. Hadangi lapangnya akan datang, pasti datang lapang. Kenapa? Allah Ta'ala juga menjanjikan bisyai'in kasyai'in qalil tadi. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu siapa-siapa gerang yang sabar ini nah karakternya di mana Pak? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu mereka apabila ditimpa musibah, maka sudah aja kita mujakarah sebelumnya. Musibah itu pada hakikatnya nikmat amun sabar. Itu pun musibahnya kada balawasan juga. Kada balawasan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya lapang. Kenapa? Karena memahami makna sabarataan itu milik Allah. Maka sudah belajar aja tauhid wahdaniyat. Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat fil af'al. Allah Ta'ala itu esa pada fi'ilnya. Artinya sabarataan ini nang ada bahasa kitanya itu kita tenggelam dalam af'alnya Allah Ta'ala. Kada lapas pada Allah Ta'ala juga nang mengaturakan. Artinya apa? Ketika mengganang itu lalu pian jual lah aja. Amun sudah tahu toh kayak kita melihat film itu kita sutradaranya. Amun kita toh terbawa misalnya kita nang maulah skenarionya atau bahasa kitanya Allah itu sudah meulahkan skenario, wahai hamba-hambaku, ketika ikam hidup di dunia itu sudah kuadakan ada namanya musibah, ada namanya lapang. Nah sudah tahu kalau kena tuh pasti sebarataan ikam satu persatu. Nah kada terkecuali dapat kena musibah siapa aja dapat musibah. Amun sudah tahu Allah Ta'ala mengolah skenario film kayak itu. Artinya tah amun sudah kayak itu dikurangi ya sedih. Kenapa? Sudah tahu kisahnya itu nah. Pak, alur ceritanya tuh sudah tahu kisahnya. Karena ada musim tertawa, musim himung. Ada pulang karena musim menangis, musim sedih. Tapi musim sedih itu pulang di 2 minggu, di 3 minggu, tertawaan pulang. Nah, amun melihat toh kanan kiri semalamnya menangis kan? Kenapa? Oh wajar aja, dapat musibah. Minggu yang akan datang, tertawa, senyum, himung mana? Pina ceria muka pian apa? Alhamdulillah aja dapat rezeki. Nah, musibah yang mana semalam mana? Sudah alhamdulillah lewat. Nah, sedikit saja. Jadi artinya seberataan itu sudah skenario oleh Allah Ta'ala. Maka talapang hati.
Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dari Allah dan kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka pula lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi tak ingat dahulu waktu belajar ada qasidatul Imamil Haddad. La tukaththir hammak ma quddir yakun. La tukaththir hammak ma quddir yakun. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Muhammad Rasulullah. Qasidatul Imamil Haddad. La tukaththir hammak ma quddir yakun. Jangan katuju banyak-banyak gundah gulana. Jangan katuju banyak-banyak sedih hati. Jangan katuju banyak-banyak pina marista. Ma quddir yakun. Segala sesuatu itu sudah Allah Ta'ala tulis, sudah. Biar kita hendak bakacak pinggang membawa senjata. Nah, mana Allah Ta'ala? Kenapa takdir aku kayak ini? Hendak membawa Allah Ta'ala bakalahi. Tetap qada Allah Ta'ala nang iya. Artinya kayak apa aja kita hendak membawa ampun kita, tetap ampun Allah nang iya. Ma quddir yakun. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Wahai hatiku, nya hati kan perasaan kita benar nang kadang sedih terus tatarusan nih, yang kadang nang meolah gembira, nah bisa-bisa mengelok hati nih, gembira kah sedih kah? Ya qalbi tanabbah, sadar watrukil mujun, tinggalkan sifat kayak orang gila. Kenapa sifat kayak orang gila? Pina marangut terus, pina sedih terus maungut, nah pina stres terus. Ya, jangan seperti itu. Ada lagi sambungannya, alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang memang Allah Ta'ala takdirkan lain gasan ikam kada bakalan sampai ke ikam. Ujar Imamul Haddad. Jadi segala sesuatu toh amun dasar lain gasan ikam, biar ikam behimat, tapi tentu pang sudah ikhtiar ya kelak. Sudah ikhtiar. Artinya napa? Jangan pina stres. Jangan pina stres. Nah, itu daripada qasidatul Imamul Haddad. Lalu ayat Al-Qur'an yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala jadikan urusannya itu mudah. Jadi kayak apa aja pokoknya, bawa aja sembahyang, kayak apa aja musibahnya, bawa sembahyang, bawa gawian-gawian yang wajib tetap digawi, gawian yang diharamakan jangan digawi, tagawi juga. Cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat bertaubat. Insyaallah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat yang lain, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala akan jadikan setelah kesusahan yusra. Ini janji Allah. Ini pasti kita masing-masing pernah mengalami yang namanya masa sulit. Masa sulit lalu tiba-tiba datang masa mudah. Nah, masa mudahnya ini biasanya talawas pada masa sulit.
Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang lain, inna ma'al usri yusra. Ini pulang Allah Ta'ala nih menekan-nekan, wahai hamba-hambaku yang katujuh bimbang, yang katujuh paraguan, ragu-ragu, kada yakin lawan aku. Ya sama-sama lah. Artinya baik qari maupun yang mustami'. Nang ragu-ragu nih, yang hatinya tuh bilang sedih aja. Ada musibah sedikit, sedih. Ada musibah sedikit, sedih. Amun dibandingkan lawan baginda Nabi atau para anbiya, tahammalus syada'ida fi dinillah. Mampu aja sidin menyandang beban berdakwah. Allah Ta'ala sudah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya wahai hamba-hambaku, pakai inna litaukid, artinya sesungguhnya, jangan ragulah wahai hamba-hambaku lah, ada di setelah kesusahan itu mudah ma'al usri yusra, mudah. Allah Ta'ala mengajarkan al-faraju ba'da syiddah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wal faraji ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad, anna an-nasra, bantuan Allah Ta'ala itu amun hakun bersabar satu mat datang bantuan Allah, wal faraji, kelapangan, ma'al karbi, beserta kesusahan, wa anna ma'al usri yusra. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kembali kepada kisah Nabi Ilyasa, wafatuhu tawaffa qabla zamani Zakaria. Dan Nabi Ilyasa itu wafat, meninggal sebelum zaman Nabi Zakaria. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita baca ada berkahnya, ada manfaatnya, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Ta'ala anugerahkan hati kita hati yang ikhlas, istiqamah, husnul khatimah, dan diwafatkan kelak dan dibangunkan kelak ketika bangun dari kubur langsung dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bijahi nabiyyikal mustafa wa ali baitihil kiram wa ila man wa bihi salafana salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه نبيك وآل بيتك الكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.